Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak doakan agar dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kakak membahas tentang siklus air dan bencana kekeringan. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya bagus, simak dan perhatikan dengan seksama agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah melimpah. Amin. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh, sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih, karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor, karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Sumber, Scott Forestman, 2010, Science, Illinois. Sumber kakak menceritakan siklus air dan bencana kekeringan adalah buku tema 8 kelas 5. Jika adik-adik belum paham maka adik-adik mesti mengulangi video ini dari awal. Tetapi jika adik-adik sudah paham maka jawab pertanyaan ini dengan tepat. 1. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks, siklus air dan bencana kekeringan? 2. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. 3. Apa yang dimaksud dengan air tanah? 4. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? 5. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. 6. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Kirimkan ke Bapak Ibu Guru hasil tugasmu dengan cara memfotonya dan mengirimkan lewat WhatsApp. Demikian uraian dari kakak, selamat bertugas sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.